Tepat pada tanggal 17 Mei ditetapkan sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Penyakit hipertensi memang menjadi penyakit yang tak mudah dihindari, walaupun sebetulnya penyakit ini bisa dicegah dan diobati. Namun peluang terkena penyakit ini bisa saja terjadi jika Anda tak menjalani pola hidup tak sehat. Melalui Hari Hipertensi ini diharapkan banyak masyarakat mulai memahami dan menyadari bahwa penyakit hipertensi sebetulnya bisa kita cegah. Itulah mengapa hipertensi hingga saat ini masih menjadi masalah utama. Tak hanya di Indonesia namun juga mendunia. Karena hipertensi ini merupakan salah satu pintu masuk faktor risiko penyakit seperti jantung, gagal ginjal, hingga diabetes. Selain itu, data dari World Health Organization atau WHO pada tahun 2015 silam menunjukkan sekitar 1, miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Bahkan diperkirakan penyandang hipertensi meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, masyarakat harus lebih bisa melakukan pencegahannya. Lantas, bagaimana melakukan pencegahan yang tepat? Hidup Sehat akan menjawabnya bersama dokter di studio. Pencegahan darah tinggi, karena kita mau mencegah komplikasinya, lebih baik kita harus mengobati dulu di awal, nggak apa-apa daripada terlanjur menghadapi komplikasi. Dan lebih baik lagi kalau kita mencegah jangan sampai terjadi darah tinggi. Nah, Dr. Alin, tadi masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Dr. Siska. Sempat nih ada yang belum terjawab nih. Biasanya nih dok, kalau misalnya kita udah ukur tekanan darah, banyak yang lihat, oh ini 140/90, dulu juga saya 140/90, nggak apa-apa kok, nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa ini, nggak ngerasa itu. Apakah sebenarnya harus ada modifikasi lifestyle kah? Atau jangan-jangan harus sudah minum obat tuh dok, gimana? Oke, jadi kalau untuk pengobatan untuk hipertensi sangat bergantung pada profil pasiennya masing-masing ya. Satu, usia, terus yang kedua adalah ada risiko lain nggak sih selain hipertensi? Ada diabetes nggak, ada sakit ginjal nggak? Ada kegemukan, obesitas, dan misalnya dari riwayat stroke dan lain-lain. Jadi kalau ada komplikasi penyerta dan usia sedikit lebih tua, maka resikonya lebih tinggi sehingga kita mulai pengobatan dengan obat ya, itu lebih awal, biasanya lebih dini. Bahkan kita bisa mulai di angka 140/90 tuh kita bisa mulai memberikan obat. Tapi kalau pada usia muda, baru ketahuan hipertensi, terus tidak ada faktor resiko penyerta yang lain, umumnya sih kita sarankan untuk modifikasi gaya hidup aja dulu, perbaiki pola makan, berhenti merokok, turunkan berat badan, dan olahraga. Sebagian besar cukup dengan modifikasi gaya hidup aja tuh nggak perlu terapi jangka panjang untuk hipertensinya. Oh, berarti memang customize ke setiap orang, setiap individu itu beda-beda ya dok ya? Beda-beda. Jadi nggak bisa tuh kita pinjem obat darah tinggi orang lain. Kan suka gitu kan kadang-kadang ya. Iya, jangan. Pakai obat darah tinggi, oh kemarin karena punya istri saya darah tinggi juga, saya minum aja sama. Oh punya om saya sama, saya minum juga. Ya gitu. Karena katanya dia bagus nih minum obat darah tinggi yang ini. Padahal kondisi lain berbeda. Betul ya, judulnya mungkin sama nih hipertensi, tapi kondisinya berbeda ya. Iya. Oke, nah selanjutnya nih dokter, ini ada lagi fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya kalau namanya hipertensi itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini fakta atau mitos? Kalau yang ini nih fakta. Fakta. Ya, tekanan yang terlalu tinggi di dalam pembuluh darah, dimanapun pembuluh darah di seluruh tubuh, itu membuat pembuluh darahnya rentan untuk menjadi gampang pecah. Ya. Yang paling kita cemaskan adalah kalau yang pecah itu pembuluh darah di otak. Jadi bisa terjadi stroke perdarahan. Dan ini kalau udah kejadian, mengobatinya susah sekali, sehingga paling baiknya adalah pencegahan. Jangan sampai deh amit-amit, jangan sampai kejadian ada pecah pembuluh darah akibat hipertensi. Nah ini selain pecah pembuluh darah, ini masyarakat perlu tahu apa saja sih bahayanya supaya bisa ngasih tahu dan ngasih peringatan kepada teman-teman supaya jaga nih darah tinggi, jangan sampai kayak gini gitu ya. Nah, katanya kalau orang darah tinggi itu berisiko ginjal rusak, tapi sebelum itu apakah komplikasi lain dari darah tinggi selain darah pecah? Oke, jadi organ yang paling sering terkena komplikasi darah tinggi adalah otak, jantung, ginjal, dan mata. Itu yang paling cepat terkena dan paling sering terkena. Kalau di jantung, manifestasinya sebagai penyakit jantung koroner atau bisa juga penyakit jantung hipertensi, jantung bengkak karena hipertensi. Di saraf bisa berupa stroke dalam berbagai tingkatannya, bisa berupa demensia yang jadi lupa dini cepat lupa dini. Di ginjal bisa ke arah gagal ginjal, di mata bisa terjadi gangguan saraf mata dan juga gangguan lensa mata. Jadi pembuluh darah kan ada di seluruh tubuh ya, jadi sebenarnya potensinya komplikasi bisa terjadi di
hampir semua organ. Tapi yang paling sering kita cemaskan adalah 4 organ tadi. Oh, berarti kebutaan, serangan jantung, Betul. stroke ya, lumpuh sebelah badan, sampai kerusakan ginjal, bisa sampai cuci darah. Nah, tapi Yes. dokter, ini ada sebagian masyarakat yang denial ya. Mungkin saya nggak mau minum obat darah tinggi nih. Kenapa? Takut kebanyakan minum obat darah tinggi, nanti ginjalnya jadi rusak. Ini fakta atau mitos? Mitos. Jadi, dan benar sekali Dr. Vito membawa hal ini ya, karena ini sering sekali ditanyakan di praktek sehari-hari. Takut banget ginjalnya rusak karena obat-obatan, sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan ginjalnya rusak karena hipertensi. Jadi risiko gangguan ginjal akibat obat-obatan mungkin segini nih angkanya gitu ya, kecil. Bisa, tapi kecil dan umumnya reversible ya, tidak serius. Tapi resiko kerusakan ginjal akibat hipertensi itu segini gitu. Jadi perbandingan risikonya tuh jauh. Dan kita umumnya pastinya memilih resiko yang lebih kecil. Obat-obatan selama diberikan oleh tenaga kesehatan dan dipantau baik efektivitas maupun efek sampingnya ya insya Allah aman dan memiliki efek perlindungan untuk pasien jangka panjang. Oke deh dokter, wah ini semakin jelas ya dok ya, tapi banyak juga yang bertanya-tanya nih, sebenarnya hipertensi itu dapat disembuhkan, ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.